Di sebuah rumah di komplek perumahan yang baru di pinggiran kota. Malam itu suasana sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam. Sepasang anak manusia tengah asyik mengeksplorasi dunia kenikmatan bersama, penuh perasaan, gairah dan nafsu. Mereka bergumul di ranjang kamar bercat putih. Masing-masing tangan bergerak menelusuri setiap lekukan tubuh pasangannya. Lenguhan bergema di ruangan, seolah tak peduli akan ketenangan malam dingin yang menyelimuti. Andi, seorang pria berasal dari Yogyakarta berumur 26 tahun, berparas tampan khas Jawa, dan memiliki tinggi badan 175 cm. Dia memutuskan datang ke kota ini dengan beberapa temannya atas ajakan seorang teman lamanya yang bekerja di perusahaan properti. Andi ingin mengembangkan usahanya yang telah ia rintis di Jogja, sebuah usaha yang bergerak di bidang teknik. Lebih tepatnya biro teknik listrik untuk pemasangan, perbaikan instalasi listrik. Setahun sudah dia tinggal sendirian di sebuah rumah di perumahan, sedang teman-temannya tinggal di mes sekaligus sebagai workshop. Perumahan tersebut terbilang baru, para penghuni pun masih bisa dihitung dengan jari sehingga begitu malam tiba terasa sangat sunyi. Sedang Tante Neti merupakan satu-satunya tetangga Andi di area tersebut. Rumahnya persis di depan rumah Andi, dia tinggal dengan anak perempuannya berusia sekitar 7 tahun dan seorang wanita setengah baya sebagai pembantu rumah tangga. Setiap kali hari libur, Tante Neti beraktivitas di depan rumah entah sekedar jogging atau merawat tanaman hiasnya. Diam-diam Andi sering memperhatikan wanita ayu tetangga depan rumahnya. Namun Andi tak punya cukup nyali meski hanya sekedar bertandang. Keberaniannya hanya sebatas tersenyum bila kebetulan berpapasan. Tante Neti selalu berpenampilan sederhana. Seorang janda peranakan campuran Cina dan Arab berusia 30 tahun berkulit kuning langsat. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Tante Neti tampak nyata sebuah kombinasi keindahan dan kesempurnaan seorang wanita, berparas cantik, anggun, pintar memasak dan bercinta. Hari mulai gelap. Terdengar pintu depan rumah Andi diketuk seseorang. Andi beranjak dari kursi melangkah membuka pintu, Tante Neti dengan anaknya telah berdiri di depan pintu. "Om, bisa minta tolong?" "Ya Mbak, ada apa?" "Listrik rumahku sejak sore padam." "Oh ya Mbak, tunggu sebentar ya, silahkan masuk Mbak." Wanita itu dengan anaknya duduk menunggu di ruang tamu. Setelah membawa tools box, Andi berjalan menuju rumah Tante Neti. Di rumah Tante Neti, Andi mulai mengecek MCB di meteran listrik dan sekring. Oh, ternyata ada yang korsleting. Andi mulai mencari sumber masalah dengan peralatan yang dibawa dari rumah. Ternyata fitting lampu kamar tidur Tante Neti konslet. Andi segera membetulin sedang Tante Neti membantu Andi memegang senter. Begitu dekatnya mereka, hingga aroma wangi tubuh Tante Neti tercium masuk ke hidung Andi. Buset, aroma itu sedikit mengganggu konsentrasi Andi. Setelah beberapa saat akhirnya lampu pun menyala kembali. Tante Neti mempersilahkan kopi dan kue camilan yang telah dia siapkan. Andi duduk di ruang tamu menikmati kopi ditemani Tante Neti. Mereka ngobrol basa-basi sejenak dan tak beberapa lama Andi pamit pulang. Sebenarnya keinginan Andi tak ingin segera pulang karena ini kesempatan langka ngobrol dengan wanita ayu ini.
batin Andi. Terima kasih ya Om. Tante Neti mengucapkan rasa terima kasih telah ditolong Andi. Ya Mbak, kalau ada apa-apa jangan sungkan ya Mbak. Selama saya bisa akan saya bantu. Ya Om, terima kasih jawab Tante Neti tersenyum. Dari sanalah komunikasi mereka mulai terjalin. Setelah itu tiap menjelang malam tiba, seringkali mereka terlibat bercanda dan tertawa bersama. Terkadang mereka saling curhat tentang pekerjaan, hidup dan kehidupan. Masa lalu hingga keinginan di kehidupan ke depan. Awalnya hanya obrolan ringan untuk menghilangkan rasa sepi, tak terasa mulai ada benih-benih asmara yang bersemi di antara mereka. Meski usia Andi terpaut 4 tahun lebih muda. Sepertinya Andi mulai mengesampingkan itu. Usia hanya sekedar angka ucap Andi suatu kali untuk meyakinkan Tante Neti kalau dia benar-benar mencintainya. Dia tidak peduli status janda yang melekat pada diri Tante Neti. Dia tak ambil pusing cerita masa lalu Tante Neti yang cerai dengan suaminya karena kasus KDRT. Setelah suaminya ketahuan selingkuh dengan teman kerjanya. Kemudian, terdengarlah suara Tante Neti. "Aku nungguin ya Mas," kata Tante Neti, sambil mengganti posisinya. Mendengar itu, seketika lamunan Andi sirna dan ia mencoba kembali fokus pada kenikmatan malam itu. "Ayo buruan," ucap Tante Neti. Melihat godaan Tante Neti, Andi pun luluh, buru-buru ia segera memposisikan dirinya, dan melanjutkan bercinta pada malam itu. Sepertinya Andi sanggup bertahan lebih lama lagi. Dan benar saja tak beberapa lama kemudian, tubuh Tante Neti mulai bergetar. Tante Neti menghela nafas panjang, karena di ronde keduanya ini membuatnya mendapatkan lagi apa yang dia inginkan. Bersamaan itu pula, Andi langsung menjatuhkan diri di samping tubuh Tante Neti. Sejenak mencoba mengatur nafas. Dilihatnya jam dinding menunjukkan pukul 1 malam. Tante Neti beranjak dari ranjang dan berdiri sambil memungut dasternya yang berserakan di lantai. Seketika Andi bangkit dan memeluk punggung Tante Neti. "Minggu depan aku mau pulang ke Jogja Mbak. Di samping ada acara keluarga sepupuku akan menikah. Aku juga ingin menceritakan keberadaanmu ke orang tuaku," kata Andi pada Tante Neti. Tante Neti mengangguk tersenyum dan titip salam buat orang tua Andi. "Berapa hari di Jogja Mas?" tanya Tante Neti. "Mungkin sekitar seminggu," jawab Andi. "Kok lama banget?" kata Tante Neti dengan manja. Diciumnya pipi Tante Neti yang bergelayut di lengan Andi. Setibanya di Jogja, Andi sibuk membantu persiapan acara pernikahan sepupunya. Di sela-sela kesibukannya, Andi meluangkan waktu mengirim pesan memberi kabar Tante Neti. Begitupun sebaliknya. Pada pagi harinya setelah acara selesai, Andi menemui kedua orang tuanya. Dia menceritakan hubungannya dengan Tante Neti. Kedua orang tua Andi menyimak dengan serius cerita anaknya. Pada awalnya mereka kurang setuju dengan status Tante Neti. Melihat tekad anaknya, hati orang tua Andi pun luluh, akhirnya minta segera dipertemukan dengan Tante Neti. Baru 3 hari di Jogja, Andi sudah gelisah kepingin cepat pulang. Terbayang wajah Tante Neti yang selalu melintas di benaknya. Pagi-pagi tanpa memberi kabar pada Tante Neti, Andi pulang.
Andi sudah tak sabar, dia bermaksud memberi kejutan pada Tante Neti, dan ingin segera menyampaikan kabar bahwa orang tuanya memberinya lampu hijau. Dalam perjalanan pulang, waktu terasa begitu lambat, dia ingin segera bertemu wanita yang mengisi hatinya. Hari menjelang malam ketika Andi memasuki area komplek perumahan. Di depan rumah Tante Neti, parkir sebuah mobil warna putih. Ah, mungkin baik ke teman kantor Tante Neti yang sering bertandang, pikir Andi. Andi pun langsung menuju rumah Tante Neti, bermaksud ingin memberi kejutan. Tanpa ketuk pintu, Andi langsung membuka pintu rumah Tante Neti. Pintu terbuka, dan Andi berdiri di tengah pintu. Betapa terkejutnya Andi. Seorang pria duduk santai di sofa dengan tangannya di pundak mencoba mencium Tante Neti. Sementara Nanda, anak sematawayang Tante Neti, bermain boneka di depan mereka. Andi menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. Tante Neti kaget dengan kedatangan Andi yang tiba-tiba. Dan segera menepis tangan pria tersebut, dia segera berlari menghampiri Andi yang berjalan pulang meninggalkan rumah Tante Neti. Tante Neti mengejar Andi dan menerobos masuk rumah Andi, lalu mencoba untuk menjelaskan semuanya. Apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang kamu pikirkan, Mas. Sumpah. Kata-kata yang keluar dari bibir tipis Tante Neti. Andi menghela nafas panjang dengan menatap mata Tante Neti. Kenapa Mbak tidak mengabari saya kalau ada Mas Tris? Apa susahnya sih Mbak? Mengapa Mbak menyembunyikan dariku? Apa aku tak pantas dan tak berhak tahu Mbak? Sudah berapa hari Mas Tris di sini? Dia datang tadi pagi, jawab Tante Neti dengan suara bergetar. Tanpa bermaksud menyembunyikan kedatangan Mas Tris. Kalau Andi dikabari akan kepikiran, toh Mas Tris cuma hanya mampir sebentar, pikir Tante Neti. Tante Neti tak menyangka Andi datang secepat ini karena rencana awalnya seminggu di Jogja. Tak kuat menahan tangis, Tante Neti duduk bersimpuh di ruang tengah. Suasana menjadi kaku, Andi menahan gejolak batinnya yang terkoyak. Tante Neti sangat menyesali kejadian itu. Di sela-sela tangisnya, Tante Neti berusaha menjelaskan situasinya. Andi cuma menatap Tante Neti dengan wajah datar. Waktu dan tempat yang tidak tepat saat Andi datang, mereka baru duduk bersama di sofa cuma dalam hitungan detik. Namun sialnya pas momen itu terpotret di mata Andi. Sudahlah Mbak. Jangan menangis lagi. Aku tak menyalahkanmu Mbak. Aku yang salah, tak seharusnya aku memaksakan diri masuk dalam kehidupan Mbak. Suara Andi lirih menahan kekecewaan. Aku sadar, aku tahu diri dan aku cukup mengerti, bila Mbak ingin kembali bersamanya lagi. Sebenarnya aku juga tahu, Mbak masih menjalin komunikasi dengan Mas Tris. Tante Neti melihat kilatan butiran air di mata lelaki muda yang mencoba tegar dan menahan amarah. Melihat kondisi Andi yang berantakan, dan mendengar kata-kata Andi semakin membuat Tante Neti hatinya terasa tersayat. Meledaklah tangisan Tante Neti yang sejak tadi ditahan. Tidak seperti itu Mas, aku sangat mencintaimu. Suara Tante Neti parau di sela-sela tangisnya. Papanya Nanda hanya mampir sebentar, dia ingin tahu perkembangan dan kabar putrinya. Tante Neti mencoba menjelaskan. Tapi haruskah seperti tadi? Balas Andi yang mulai tak mampu menyembunyikan rasa cemburunya. Wanita ayu di depannya masih menangis. Dia tahu lelaki yang sangat mencintainya sangat terluka hatinya. Mbak, aku memang sengaja tak memberi kabar kalau aku pulang. Aku bermaksud memberi kejutan. Aku ingin cepat pulang.
Aku ingin segera menyampaikan kabar bahwa orang tuaku merestui hubungan kita. Tapi apa yang kutemui barusan menghancurkan harapanku. Aku tak tahu lagi aku harus bagaimana. Suasana kembali hening, hanya detak jam dinding yang terdengar. Andi berjalan ke ruang tamu, diambilnya sebungkus rokok temannya yang tertinggal di meja tamu. Dinyalakannya korek, dihisapnya rokok dalam-dalam. Asap putih tebal keluar dari mulut dan hidung Andi mengepul mengisi ruang tamu. Melihat itu, Tante Neti menangis lagi. Dia merasa sangat bersalah. Dia tahu Andi bukan seorang perokok. Dia melakukan itu untuk melampiaskan perasaannya yang marah dan terluka. "Mas, aku minta maaf. Aku janji, kejadian ini tak akan terulang lagi. Aku janji, Mas. Maafkan aku, Mas." Andi hanya diam. Jam dinding menunjukkan angka 11 lebih. Andi menyibak korden jendela ruang tamu. Terlihat mobil Mas Tris masih terparkir di sana. Andi dengan suara berat menghampiri Tante Neti yang masih menangis duduk di ruang tengah. "Mbak, pulanglah, temui dia. Mas Tris masih menunggu di rumah." Tante Neti menggelengkan kepalanya, dipeluk erat lelaki muda yang menawarkan sejuta impian masa depan bersama. "Mas, jangan tinggalkan aku ya, aku sangat sayang Mas." Suara lirih Tante Neti. "Pulanglah Mbak, bicaralah dengan Mas Tris," desak Andi. "Apapun hasilnya akan aku terima," ucap Andi selanjutnya. "Mas janji tidak akan meninggalkanku?" pinta Tante Neti masih menahan tangisnya. Diciumnya rambut wanita yang telah mampu mengisi relung hatinya. Dengan wajah sayu dan langkah gontai, Tante Neti hendak pulang ke rumahnya. Belum sampai di pintu depan, Tante Neti berlari balik dan mencium lelaki yang sangat disayanginya. Berat rasanya meninggalkan lelaki itu. Dipeluk diciumnya lelaki itu seperti tak ingin kehilangan. Dengan perasaan yang berkecamuk, Andi memandang Tante Neti berjalan sampai di balik pintu. Setelah Tante Neti masuk rumah, diam-diam Andi mengeluarkan motor dari garasi. Tak lama raungan sepeda motor keluar dari komplek perumahan. Ditelusurinya jalanan yang mulai sepi, entah akan kemana dia, yang ada di kepalanya hanya ingin malam ini cepat berlalu. Sang jejaka meninggalkan sepenggal kisah cinta dan harapan yang terkoyak. Haruskah hanya cukup sampai di sini? Atau mampukah dia bertahan dalam situasi ini dan memperjuangkan cintanya? Semua tergantung komitmen mereka berdua untuk mengarungi terjalnya jalan kehidupan di depan.